Kalau Anies yang mau memajukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Itulah triki politik Anies saja untuk mecah belah PDI Perjuangan. Itu bagian cara Anies membuat kontrasing terus-menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat, kalau dia muji-muji Gibran, pasti ada udang, ada batu di balik udang. Untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini, apalagi kalau yang dicalonkan itu punya polisi yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya kira Mas Anies ingin mengirimkan pesan bahwa dirinya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Dalam kontestasi politik hari ini kan diisukan macam-macam. Sebenarnya saya tidak masalah, saya ketemu dalam putra sulung beliau dan seterusnya. Nah, ini penting bagi Anies, mungkin langkah awal ini Mas Arya Bima, Mas Gibran, untuk bertemu. Kan ini wajar orang berebut mendapat restu Pak Jokowi dan seterusnya karena pengaruh politik beliau. Itu dari sisi Anies Baswedan, kalau ditarik pesan politik nge-pilpres. Saya melihat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies, memang hubungan antara Jokowi dengan Nasdem bukan hanya soal tidak mesra lagi, memang ini terancam retak gitu ya. Karena memang sudah tidak harmonis. Bagi Nasdem, sekalipun misalnya saat ini dianggap anak tiri dalam koalisi, ya, tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana sikap politik Presiden dan Istana. Bahkan sampai saat ini Istana belum pernah memberikan statement apapun. Nah, kalau dalam kasus ini, Jokowi ini tesisnya, menurut Nasdem, Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang tipikalnya adalah bekerja dan berpikir. Nah, sedangkan Anies, antitesisnya ini, dia adalah seorang yang konseptual dan menuangkan konsepnya ke dalam sebuah kebijakan. Apa ada yang percaya PDIP bisa dipecah belah Anies? Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai Anies Baswedan bisa memecah belah PDIP terkait pertemuannya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebagai partai yang pro Anies, Partai Demokrat menilai argumen Said sangat dangkal. Dia mengatakan Indonesia akan semakin baik jika pemimpinnya menunjukkan suasana rukun di hadapan publik. Menurutnya, keberhasilan Anies memimpin DKI Jakarta cukup bisa menjadi masukan bagi Gibran yang saat ini menjabat Wali Kota Solo. Dia juga tak yakin Anies memecah belah PDIP dari pertemuan Anies dengan Gibran. Sementara itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pendapat Said yang menyebut pertemuan Anies dan Gibran bisa memecah belah PDIP tak berdasar. Ketua PDIP kritik Anies bertemu Gibran. Sebelumnya, Anies Baswedan menemui Gibran di Solo, Jawa Tengah. Said mengatakan Anies sedang bermanuver meraup suara dengan menemui Gibran. Menurut Said, Anies tidak punya kinerja. Said lalu ditanya apakah pertemuan itu membicarakan proyeksi Gibran maju di Pilgub DKI 2024. Said kembali menyerang Anies yang dianggap hendak memecah belah PDIP. Saat momen sarapan Anies, Gibran dan pertemuan SBY, mega jamuan G20 jadi sorotan. Terdapat dua momen politik di Indonesia yang terjadi pada Selasa 15 November 2022 kemarin. Pertama adalah saat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka duduk satu meja saat sarapan bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah. Kunjungan Anies ke Solo adalah untuk menghadiri haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kecamatan Pasar Kliwon. Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo mendatangi Hotel Novotel tempat Anies menginap. Menurut Gibran, mereka membahas sejumlah hal ringan tetapi tidak menyinggung persoalan politik. Anies juga menyatakan sama sekali tidak membicarakan politik dalam pertemuan dengan Gibran. Momen pertemuan Anies dan Gibran diabadikan dalam sebuah foto. Di dalam foto itu tampak Anies yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam serta sandal duduk berhadapan dengan Gibran. Tangan Anies terlihat memegang peralatan makanan, sedangkan Gibran terlihat mengenakan kemeja warna gelap dan celana panjang dipadu sepatu sneaker Nike dengan warna kombinasi hitam dan putih. Di dalam foto itu pandangan Gibran nampak teralihkan. Gibran kemudian mengunggah foto sarapan bersama Anies Baswedan di akun media sosial Twitter. Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu. Sedangkan Gibran mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia bergabung dengan partai berlambang benteng bermoncong putih itu sejak September 2019. Sebelumnya Gibran dikenal sebagai wirausaha. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa kemudian terpilih menjadi Wali Kota Solo dalam pemilihan kepala daerah 2019
2020, pertemuan SBY Megawati di jamuan G20. Momen politik lainnya terjadi dalam kegiatan jamuan makan malam para kepala negara G20 yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Park Bali Selasa kemarin. Dalam kegiatan itu, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir sebagai tamu undangan. Di dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has, Wakil Presiden ke-10 dan Wakil ke-12 Yusuf Kala. Mereka juga turut membawa istri masing-masing. Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani turut hadir mendampingi Megawati. Dalam rekaman video dan foto, nampak SBY mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru dipadukan dengan celana panjang hitam, sedangkan Megawati terlihat mengenakan kebaya dan selendang berwarna biru. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan pertemuan para tokoh nasional. Istri Yusuf Kala, Mufidah, menyapa Megawati sambil berpelukan dan mencium pipi. Sedangkan SBY terlihat menunggu di belakang Mufidah. Saat itu masih bercengkrama dengan Mufidah. Megawati sempat mengatupkan kedua tangan sambil agak membungkuk ke arah SBY. Setelah selesai bercengkrama dengan Mufidah, Megawati kemudian kembali mengulang gerak tubuh yang sama ke arah SBY. SBY kemudian terlihat turut mengatupkan kedua telapak tangan dan sedikit membungkuk ke arah Megawati. Setelah itu, Megawati mengalihkan pandangan ke arah Hamzah Has dan istri yang menghampirinya. Para tokoh nasional itu kemudian sempat duduk satu meja. Dari tim Wapres Yusuf Kala mengabadikan momen itu lewat foto dan video sebelum mereka berpindah ke lokasi utama jamuan makan malam. Gibran juga mengunggah foto SBY Megawati, Hamzah Has, Yusuf Kala, Tri Sutrisno, serta Puan Maharani yang duduk dalam satu meja ke media sosial Twitter. Di lokasi utama jamuan makan malam, Megawati nampak duduk bersebelahan dengan Puan. Puan pun tampak mengobrol akrab bersama dengan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan SBY terlihat berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. SBY saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Polarisasi di masyarakat masih terjadi. Nasdem sebut rekonsiliasi usai Pilpres 2019 gagal. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut polarisasi di masyarakat imbas dari Pilpres 2019 masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga ke Pilpres 2024. Willy menyebut hal ini sebagai dampak gagalnya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Willy menjelaskan dibutuhkan upaya serta itikat yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan pada Pilpres 2024. Menurut Willy, salah satu solusinya dengan memilih pemimpin Indonesia dari kalangan negarawan alih-alih politikus. Menurut Willy, negarawan memiliki prinsip yang berbeda dengan politikus. Negarawan, kata Willy, percaya dengan kewajiban politik saat mereka berkuasa. Proyek persatuan nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan. Adapun saat ini Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Anies merupakan tokoh politik yang tidak tergabung dengan partai manapun saat ini. Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional yang dilakukan oleh Forum 2045 bersama organisasi guru besar di Akademia se-Indonesia di UGM, Yogyakarta, polarisasi di masyarakat masih terjadi pasca Pilpres 2019.